Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget bisa berkumpul sama bunda-bunda juga di sini, sama Mbak Paula juga. Nah, perkenalkan saya Asya Syara. Kebetulan saya punya cerita yang agak sedih ya. Jadi saya pernah gagal di pernikahan pertama berapa tahun yang lalu, dan saya sudah menikah kembali, alhamdulillah. Tapi dengan kegagalan itu jadi mengorbankan anak-anak saya. Makanya tadi dengar Ustadz ngomong yang dicintain Allah uji dengan apa yang kita cinta. Nah itu dia. Jadi belajar itu pun bertahun-tahun saya pelajarin, mungkin karena ya hikmahnya saya mengambil mungkin karena saya lebih cinta kepada anak-anak, saya lupa pada sang pencipta kan gitu. Jadi sekarang anak-anak saya tidak disekolahkan. Nggak tahu saya duduk di mana, cuman ada taunya cuman di bapaknya aja, hak asuh di saya, tapi alhamdulillah ya masih saya bisa telepon, alhamdulillah. Dibilang sedih ya sedih, hancur mah hancur, cuman ya mau gimana lagi ya, kan hidup gitu. Ya kalau sekarang saya udah bisa ketawa, udah bisa ketemu orang, udah bisa itu. Kadang saya cuma dalam hati, cuma nyeri hati lah, kadang-kadang suka anak saya ingat saya nggak ya, gitu aja sih Ustadz. Mungkin ada pencerahan, ada yang bisa dibicarakan, gimana kalau dari hati anak-anak tuh ke ibunya gimana gitu. Terima kasih, Assalamualaikum. Jadi waktu itu anak itu ikut dengan ayahnya? Enggak, hak asuh full di saya. Oke, tapi? Ya, tapi memang ayahnya pinjem, jadi saya kasih terus ya udah nggak mau balik lagi gitu. Terus setelah itu ya susah ketemu kayak gitu. Karena anak saya masih kecil-kecil kan. Masih saat itu umur 10 tahun dan 8 tahun. Sekarang udah 12 sama 10. Kapan terakhir ketemu sama anak-anak? Berapa bulan lalu itu pun di mall. Gitu, jadi udah lebaran kedua nggak pernah bareng, 2 lebaran nggak pernah bareng. Ya mudah-mudahan saya berharap insya Allah lebaran ini bisa bareng. Mungkin gak sih dia tuh mikirin oh ibu saya gimana gitu. Apa ntar kadang tuh saya suka nyesel, ada ruang gak ya buat saya gitu di hati mereka, gitu aja sih. Kondisi ini kan juga bukan hanya Mbak Asya ya. Kalau tidak salah juga Kak Paula juga merasakan hal yang sama. Gak kuat. Alhamdulillah masih bisa ketemu, cuman memang sudah 6 bulan tidak bisa tidur bersama aja gitu. Anaknya memang ketakutan kalau berada di dekat saya gitu, menangis. Saya sholawatin, saya berdoa. Cuman biasanya kalau saya memilih untuk bertemu di sekolah, karena di sekolah itu adalah ruang netral. Jadi begitu di sekolah, di ruangan netral, mereka masih mau berbicara, masih mau ngobrol. Cuman kalau sudah di luar itu sudah ada penolakan gitu. Bunda, setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya masing-masing. Ada yang memilih kondisi untuk berpisah dengan pasangan karena satu hal yang mungkin tidak bisa disatukan lagi. Silahkan
itu mungkin adalah pilihan. Tapi yang sering AA sampaikan berkali-kali, jangan sampai perpisahan rumah tanggamu yang menjadi korban adalah anakmu yang hubungannya menjadi berbeda dengan orang tuanya. Betul? Apalagi memisahkan anak dengan ibunya. Tentu ini kondisi yang sangat berat untuk diungkapkan. Bagaimanapun anak pernah hadir di rahim ibu selama 9 bulan. Pernah dilahirkan, keluar darah, hidup dan mati untuk diperjuangkan. Disusui, dibersamai dalam kebaikan, kemudian harus dipisahkan. Rasanya terlalu zalim keadaan itu untuk memisahkan anak dengan ibunya. Hati ibu yang mana yang tidak mengalami kesedihan ketika harus dipisahkan dari anaknya? Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka jangan kaget. Satu kali ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik?" Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Summa abuka," kemudian ayahmu. Ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah disebutkan 1 kali. Kenapa, A? Karena ada 3 kemuliaan ibu yang tak dimiliki oleh ayah. 1, ibu mengandungnya. 2, ibu melahirkannya. 3, ibu menyusuinya. Coba bayangkan, semua pengorbanan itu harus diganti dengan perpisahan bersama anak. Tentu tidak mudah untuk bisa diterima. Maka Mbak Asa, Kak Paula, teruslah berdoa kepada Allah. Semoga Allah melembutkan hati semua di antara kita. Ikhlas untuk melepas, ridho untuk menerima setiap keadaannya. Mungkinkah anak menyertakan ibu dalam doa-doa jika dipisahkan? Bukan lagi mungkin, harus. Mohon maaf ya, doa ibu itu mustajab. Ibu itu berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan untuk semua ibu, sesakit apapun perasaanmu, doakan anak-anakmu. Sesakit apapun keadaanmu, terus doakan anakmu agar anakmu dilembutkan hatinya. Mungkin wajahmu tak bisa bertemu dengannya, tapi doamu terus menyertai hidupnya. Terus doakan. Maka tadi Kak Paula Ahilman tanya, beliau kirim sholawat, beliau baca zikir, baca doa. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Apalagi kalau semua jarak dipisahkan, kondisi tak menentu untuk dihadirkan, maka doa jadi jawaban. Dan ingat, jangan pernah berhenti berdoa. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Ya Allah, aku titipkan kepadamu anak kandungku, buah hatiku, yang hari ini tak bisa aku rangkul badannya, tak bisa aku peluk tubuhnya. Tapi aku titipkan doaku untuknya ya Rabb. Lembutkan hatinya, agar di hatinya tetap ada namaku yang diucapkan dalam setiap doa-doanya. Semoga anak kita dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Paula, Mbak Asya, jangan khawatir anak lupa sama kita. Selama ada doa yang kita sertakan, pasti akan ada kebaikan yang Allah hadirkan. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jika telinga manusia sudah tak bisa mendengarkan keluh kesah kita, sudah saatnya sajadah menjadi tempat terbaik kita menengadah kepada Allah, meminta kepada Allah, sampai Allah gerakan takdirnya untuk mengantarkan kebaikan untuk kita semua.